Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku semuanya. Masih tetap semangat ya, tentunya semangat pagi. Oke, hari ini bertemu lagi pada pelajaran dasar layanan kesehatan. Topik hari ini adalah mengenai jenis dan fasilitas dalam layanan kesehatan. Oke, baiklah, nanti kita akan bertemu di pembelajaran online selama 3 jam ke depan. Untuk tujuan pembelajaran dan indikatornya akan saya sampaikan setelah ini. Yang kedua. Oke, baik anak-anakku semuanya. Hari ini kita akan mulai belajar mengenai jenis layanan dan fasilitas pada layanan kesehatan. Tentunya materi hari ini itu sangat berkaitan erat dengan apa yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Oke. Jadi masih semangat kan untuk mengikuti materi yang sangat hangat kali ini ya. Oke. Baik, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik mampu menentukan jenis layanan dan fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, ini untuk indikatornya, apa sih yang akan kalian pelajari dan yang akan menjadi tolak ukur bahwa kalian dikatakan bisa lulus di materi yang akan kita pelajari. Yang pertama, mampu menjelaskan pengertian pelayanan kesehatan, mampu memahami layanan kesehatan, mampu memahami jenis layanan dan fasilitas pelayanan kesehatan, mampu menentukan jenis layanan dan fasilitas kesehatan, serta mampu mengaitkan jenis layanan dan fasilitas kesehatan dengan kebutuhan masyarakat. Oke, lalu apa itu pelayanan kesehatan? Nah, coba ayo semuanya berpikir apa itu pelayanan kesehatan. Nah, di sini ada dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 menjelaskan bahwa setiap kegiatan dan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara berpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan atau masyarakat. Ini pengertian pelayanan kesehatan menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 ya. Bisa dicatat ya, bisa ditulis dicatat Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Nah, ini sekarang mengenai fasilitas kesehatannya. Dari peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2016 adalah suatu alat dan atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dan atau masyarakat isi. Oke, di sini ada beberapa tingkatan pelayanan kesehatan. Tentunya anak-anak semua di sini pasti sudah mengetahui ya bahwa di daerah kalian itu pasti sudah ada yang namanya puskesmas, klinik, dan yang lain sebagainya. Sekarang Budian coba menjelaskan atau menerangkan bahwa ternyata ada tingkatan pelayanan kesehatan. Jadi tidak semuanya itu bisa kita kita tuju untuk merujuk ke berobat ke. Nah, baik, untuk tingkatan pelayanan kesehatan itu sendiri ada 3 ya, ada primer, sekunder, dan tersier. Nah, untuk tingkat kesehatan primer atau primary health service di sini adalah ada berbagai contoh seperti puskesmas, klinik, tempat praktek dokter umum, kemudian ada rumah sakit tipe D. Nah, ini disebut dengan tingkat pelayanan kesehatan primer. Untuk yang sekunder itu contohnya adalah RSUD, rumah sakit ya. Kemudian tipe B itu masuknya di sekunder. Dan yang tersier contohnya adalah rumah sakit tipe A. Kemudian rumah sakit yang memang di situ rumah sakit swasta tapi udah minimal tipe B atau A. Apa sih bedanya di sekunder dan tersier?
Nah, di sini bedanya adalah pada sekunder ini tenaga medis, terutama medisnya itu dokternya itu adalah ada dokter spesialis. Kemudian pada tingkat layanan kesehatan tersier itu dokternya adalah subspesialis. Lalu apa bedanya tersier dan sekunder? Itu sama-sama ada spesialisnya ya. Cuma bedanya kalau yang subspesialis dengan spesialis itu adalah subspesialis itu bisa disebut dengan spesialis konsultan. Jadi seorang dokter spesialis yang sudah melaksanakan studi lanjutan terkait spesialis tertentu. Di situ untuk pendalamannya saja. Jadi ada dokter subspesialis atau spesialis konsultan. Jadi dokter spesialis itu mengkonsultasikan kepada dokter spesialis konsultan tadi. Nah, di sini ada berbagai upaya pencegahan penyakit pada berbagai tingkat layanan kesehatan primer, sekunder, dan tersier. Di sini ada health promotion atau promosi kesehatan. Itu adalah di mana tenaga kesehatan itu melaksanakan promosi kesehatan. Di situ benar-benar sasarannya itu benar belum nggak tahu, belum terjadi yang namanya misalkan penyakit wabah malaria atau apa di daerah tersebut itu belum terjadi. Jadi dilaksanakan health promotion sebagai bentuk tindakan preventif atau pencegahan. Yang kedua ada specific protection. Di sini adalah contohnya melakukan imunisasi. Kemarin kan imunisasi ada vaksin corona itu ya untuk menekan angka kejadian dari penyakit corona, imunisasi, dan yang lain sebagainya. Yang ketiga ada early diagnosis atau prompt treatment. Di sini adalah pengobatan segera. Jadi di situ sudah ada yang namanya timbul gejala kalau early diagnosis. Jadi harus dilaksanakan pengobatan dengan segera. Yang keempat ada disability limitation, itu pembatasan kecacatan. Di sini contohnya adalah pasien atau klien tersebut itu sudah dilaksanakan pengobatan, tapi perlu diadakannya edukasi tentang pengobatan tersebut. Jadi bagaimana? Tentunya sudah mengerti bukan mengenai jenis dan fasilitas dalam layanan kesehatan setelah Budian sampaikan pada materi tadi. Untuk selanjutnya silakan membuka LKPD yang ada dan anak-anakku semuanya di sini bisa melaksanakan pembelajaran secara mandiri dan belajar berdiskusi bersama kelompoknya. Dan untuk konsultasi nanti anak-anak bisa menghubungi di grup WhatsApp yang sudah kita sepakati. Tentunya jangan lupa untuk tugasnya akan kita diskusikan lagi di pembelajaran tatap muka. Terima kasih, sampai cukup di sini saja. Kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya. Dan Budian akan membagikan LKPD yang keempat nanti di-share di grup WhatsApp. Terima kasih, tetap semangat dalam mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.